Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sayama Puken dengan nomor NIM 221011030022 dari Prodi Matematika dengan dosen pengajar Ibu VNJ Watak SPD MPD. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang sudah menyatu dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing yang berkembang di Indonesia. Yang pada tanggal 28 Oktober 1928 telah disepakati oleh para pemimpin bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan Sumpah Pemuda yang pada salah satu ikrarnya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Penetapan bahasa Indonesia juga terdapat pada bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berikutnya kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sejak 28 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sejak 18 Agustus 1945. Bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang kedua, bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa asing. Dan yang keempat, bahasa Indonesia baku. Yang pertama, bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambing kebanggaan dan identitas nasional serta alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Dalam kedudukan itu, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa yang ada di Indonesia. Bahasa daerah jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambing kebanggaan dan lambing identitas daerah, sebagai alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sebagai sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah merupakan pendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar proses pengajaran. Selain itu, bahasa daerah juga merupakan sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing berfungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Bahasa asing sesungguhnya hanya melengkapi fungsi bahasa Indonesia yang juga dikembangkan agar menjadi sarana serupa. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural, sehingga bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik varian akibat perbedaan daerah maupun varian akibat kelompok sosial penggunaannya. Perbedaan varian itu di satu sisi dapat dijadikan ciri yang menunjukkan dari daerah mana atau kelompok mana seorang penutur berasal, tetapi di sisi lain merupakan perbedaan yang dapat mengganggu interaksi sosial antar kelompok yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku yang mewakili setiap varian yang ada. Bahasa Indonesia baku merupakan inti dari semua varian bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia baku, seseorang dapat berinteraksi secara baik dengan teman-temannya dari daerah manapun mereka berasal. Itulah sebabnya pemerintah selalu mengupayakan pembakuan bahasa, baik ejaan, kosakata maupun tata bahasanya, agar komunikasi di antara orang Indonesia dari daerah yang satu dan orang Indonesia dari daerah lain dapat berjalan lancar tanpa salah pengertian. Bahasa Indonesia baku memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan.
Bahasa Indonesia baku memiliki kemantapan dinamis yang artinya kaidah bahasa Indonesia relatif tetap dan tidak berubah setiap saat. Bahasa Indonesia baku juga memiliki ciri cendekia yang artinya bahasa Indonesia baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Penetapan bahasa Indonesia baku bukan berarti melarang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahasa Indonesia baku mempunyai ranah penggunaan yang berbeda dengan ranah penggunaan bahasa Indonesia tidak baku dan ranah penggunaan bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia. Kita akan menggunakan bahasa Indonesia untuk berbicara di tingkat nasional atau berbicara dengan saudara kita dari daerah lain. Jika forumnya tidak resmi, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Yang penting yakni penggunaan bahasa Indonesia harus disesuaikan dengan konteksnya. Oke, sekian itu dia presentasi dari saya. Maaf jika saya ada salah kata. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.